Yo guys, jumpa kembali di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan infokan lagi kepada teman-teman, yaitu satu aplikasi pinjol ilegal yang baru saja rilis di Play Store. Aplikasi pinjol ilegal ini aplikasi yang belum diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung buka Play Store-nya. Bagi yang kalian belum tahu nama aplikasinya, di sini nama aplikasinya Ringan Pinjam Keamanan, dibuat di PT Ringan Pinjam Indonesia. Nah, di sini kalian bisa lihat ulasan 39.000 ulasan dan rating 3, baru di download 500.000 download. Nah, di sini hanya memerlukan KTP pinjaman dan mudah terdaftar. Pinjaman batas tinggi dengan maksimum 8 juta. Pinjaman mudah disetujui. Proses permohonan 5 menit. Nah, di sini dari komentarnya, di sini bintang 5 ya. Aplikasi pinjaman terbaik selama ini, banyak channel di dalamnya. Dan juga untuk peminjaman bisa meminjam untuk jangka panjang hingga jangka pendek. Pokoknya keren habis deh untuk aplikasinya. Sukses selalu untuk aplikasi Selamat Pinjaman. Nah, di sini bagian yang paling penting kalian bisa baca terlebih dahulu tentang aplikasinya. Nah, di sini kalian bisa baca terlebih dahulu biar kalian paham untuk menghitungnya. Jumlah pinjaman berkisar dari 1 juta hingga 8 juta rupiah dan jangka waktu pinjaman berkisar antara 91 hari sampai 180 hari. Tingkat bunga tahunan tidak melebihi 15% per tahun dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Misalkan Anda mengajukan pinjaman sebesar 5 juta rupiah, jangka waktu pinjaman adalah 120 hari dan tingkat bunga tahunan adalah 15%. Biaya yang terkait dengan pinjaman ini kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Pinjaman 5 juta rupiah, jangka waktu pinjaman 120 hari, tingkat bunga tahunan 15% yaitu 0,04% per hari. Bunganya lumayan rendah ya. Bunga harian adalah 5 juta 365 sama dengan 2.000 rupiah. Bunga bulanan adalah 2.000 sama dengan 60.000 rupiah. Total biaya bunga 60.000 sama dengan 240.000 rupiah. Jumlah pelunasan adalah sebagai berikut. Pembayaran bulanan pinjaman ini adalah 5 juta tambah 60.000 sama dengan 1.310.000 rupiah. Total pembayaran kembali pinjaman ini setelah 120 hari jatuh tempo adalah 5 juta ditambah 240 sama dengan 5.240.000 rupiah. Keunggulan produk ringan pinjam, apakah pengguna sedang dalam perjalanan untuk pulang kerja, di tempat tidur, atau di pekerjaan yang penuh tekanan, mereka dapat menyelesaikan aplikasi pinjaman hanya dengan satu telepon. Nikmati manfaat ringan pinjam dengan aman. Ketika pengguna memiliki kebutuhan finansial akan dana, pengguna harus meminjam menggunakan ringan pinjam. Bahkan jika pengguna tidak memiliki kebutuhan keuangan, sekarang kami menyarankan pengguna untuk memasukkan ringan pinjam di ponsel pengguna untuk penggunaan darurat. Ini untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkah produk ringan pinjam untuk aplikasi ringan pinjam. Daftar akun pribadi ringan pinjam, isi informasi terkait pinjaman, kirim aplikasi, dan tunggu ulasan. Setelah disetujui, Anda bisa mendapatkan pinjaman ini dengan aman. Ringan pinjam. Deskripsi produk: warga negara Indonesia di atas 20 tahun, memiliki KTP Indonesia,
memiliki akun pribadi Indonesia yang valid, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Di sini bagian yang paling penting juga ya, ini sangat penting. Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Oke, di sini saya ingatkan lagi, di sini aplikasi pinjaman online ilegal. Untuk biar paham aplikasi pinjol ilegal itu gimananya, kalian bisa cek di Google Chrome. Nah, di sini kalian ketik saja Kominfo pinjol ilegal. Nah, di sini dengan berjudul kata Kominfo nggak usah bayar utang ke pinjol ilegal. Bagi kalian yang belum paham untuk aplikasi pinjol ilegal, di sini saya video ini hanya infokan saja ya buat teman-teman. Jakarta, CNBC Indonesia. Pinjaman online pinjol ilegal semakin meresahkan masyarakat karena menjerat masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi dan aksi penagihan yang di luar kewajaran. Jika kamu terjebak dalam hutang pinjol ilegal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo punya saran buatmu. Tidak perlu lunasi hutang ke pinjol ilegal. Kominfo mengungkap beberapa dasar hukum kenapa kamu tidak perlu lunasin hutang ke pinjol ilegal. Pertama, dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pinjol ilegal tidak memenuhi aturan suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP. Itu Undang-Undang Perdata. Status ilegal dari OJK membuat semua perjanjian utang antara nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum. Ungkap Kominfo dalam Instagram resminya, dikutip Sabtu 27/11/2021. Kedua, dari sisi pidana pinjol ilegal, melakukan pemasaran sesuai pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selain itu, pinjol melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335 KUHP dan melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen. Kominfo menyarankan masyarakat hal ini sebelum mengajukan pinjaman ke pinjol. Cek legalitas pinjol di Otoritas Jasa Keuangan. Hanya pinjam ke pinjol yang terdaftar dan berizin OJK. Nah, tadi tidak diawasi oleh OJK ya, dan belum berizin dari OJK ya, aplikasi pinjol yang barusan. Laporkan aktivitas pinjol ilegal kepada pihak yang berwenang. Kalian di sini bisa baca-baca terlebih dahulu biar kalian paham mengenai aplikasi pinjol ilegal ya. Oke, kita langsung kembali di Play Store-nya. Di sini buka saja aplikasinya. Di sini saya sudah mendownloadnya aplikasi pinjolnya. Perlindungan menyeluruh atas keamanan informasi Anda. Jumlah maksimum 8 juta. Di sini kalian bisa klik ajukan sekarang. Sebentar loading dulu, ajukan sekarang. Saya ingatkan lagi ya, di sini untuk melengkapi informasi data dirinya kalian menggunakan nama kalian sesuai KTP ya, alamat jalan dan jenis pekerjaannya di sini wajib juga, walaupun ini aplikasi pinjol ilegal. Karena mengisi data yang benar, karena nanti untuk ACC-nya biar cepat ya. Kalau mengisi datanya sesuai KTP ya. Untuk alamat wilayah juga sesuai KTP. Ya, di sini wajib diisi semua sampai 1 2 3 4 sampai 4 ya. Sampai 4 sampai selesai gitu ya. Ini status perkawinan, di sini belum kawin, sudah kawin, cerai, hidup. Di sini kalian diisi, ini wajib ya. Kalau sudah diisi, lalu klik lanjut untuk mengisi informasi data diri selanjutnya ya. Di sini sampai 4 ya data dirinya. Kalian harus mengisi sesuai KTP. Nah, untuk daftarnya sendiri kalian
hanya menggunakan nomor telepon kalian yang aktif ya, seperti itu. Oke, sampai di sini saja rekomendasi aplikasi pinjaman online dari saya, info dari saya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.